Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rifki Novika, dosen dengan bidang ilmu Desain Komunikasi Visual di Universitas Negeri Malang. Saya akan menjelaskan rancangan perkuliahan semester untuk mata kuliah animasi 3 dimensi. Animasi 3 dimensi ini merupakan mata kuliah dengan SKS 3 dan JS 4. Deskripsi mata kuliah animasi 3 dimensi ini yaitu memberikan pengalaman belajar agar mahasiswa mampu memahami dasar teori dan praktek penggunaan perangkat lunak animasi 3 dimensi untuk aplikasi permodelan, baik itu hard surface maupun organik, aplikasi bahan atau tekstur, pencahayaan, penyusunan kerangka tubuh atau rigging, dan dasar menggerakkan objek animasi. Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini adalah memiliki pengetahuan dan kemampuan merancang desain interface, karakter, properti, lingkungan, dan musik pada proses pembuatan game atau animasi dalam peranannya sebagai desainer aset yang bertanggung jawab secara mandiri dan mampu bekerja sama dalam tim. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah memahami interface dan navigasi perangkat lunak 3 dimensi, terampil membuat model 3 dimensi untuk kebutuhan aset game atau animasi, merancang karakter 3 dimensi, membuat animasi 3 dimensi, dan menyusun laporan animasi 3 dimensi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini masih dibagi lagi menjadi sub capaian pembelajaran mata kuliah agar mahasiswa dapat dengan mudah untuk mengikuti pembelajaran ini. CPMK 1 dibagi menjadi 3 bagian, yaitu mengetahui proses penciptaan aset 3 dimensi, mengenal interface dan navigasi pada perangkat lunak 3 dimensi untuk kebutuhan modeling, dan memahami interface dan navigasi untuk proses modeling. CPMK 2 dibagi menjadi 3 bagian, yaitu menirukan tahapan proses modeling, membiasakan tahapan proses modeling, dan menerapkan tahapan proses modeling. CPMK 3 dibagi menjadi 4 bagian, yaitu mengidentifikasi proses penciptaan desain karakter, membuat sketsa desain karakter, memproyeksikan sketsa ke dalam model 3 dimensi, dan merancang aset 3 dimensi karakter sesuai dengan tema tertentu. CPMK 4 dibagi menjadi 4 bagian, yaitu mengidentifikasi kebutuhan sistem rig pada model karakter 3 dimensi, merancang sistem rig pada model karakter 3 dimensi, membuat animasi sederhana pada model karakter 3 dimensi, membuat hasil render dari animasi model karakter 3 dimensi. Yang terakhir adalah CPMK 5, yaitu menyusun laporan kegiatan produksi animasi 3 dimensi. Sumber belajar untuk mata kuliah animasi 3 dimensi ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu buku dan sumber online, dalam artian video tutorial. Sumber buku adalah buku Ideas for the Animated Short. Kemudian sumber belajar online mulai dari Blender Mesh Modeling, tutorial Blender Complete 2019, dan timelapse pengerjaan model karakter. Penilaian dari mata kuliah ini meliputi 5 unsur, yaitu yang pertama, kehadiran dan keaktifan dalam perkuliahan 10%, presentasi atau pertanggungjawaban karya 15%, tugas terstruktur yang diberikan dosen 30%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 25%. Metode pembelajaran mata kuliah animasi 3 dimensi ini menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment dengan pokok-pokok materi perkuliahan selama 16 pertemuan. Pertemuan pertama adalah perkenalan dengan menjelaskan RPS dan kontrak kuliah. Untuk materinya ada pengantar animasi 3 dimensi. Jadi, di pertemuan pertama ini mahasiswa mengamati dan menyenanya tentang RPS, kontrak kuliah, dan materi pengantar animasi 3 dimensi. Pertemuan kedua ada teori tentang interface dan navigasi software 3 dimensi. Kemudian disusul oleh praktek penggunaan software 3 dimensi untuk modeling tahap blocking. Kemudian di pertemuan 3, modeling hard surface dengan tahapan blocking dan detailing, serta ada penugasan environment modeling, yaitu hard surface. Modeling hard surface adalah pembentukan model 3 dimensi dengan menggunakan inspirasi benda-benda yang memiliki permukaan keras, seperti kursi, meja, dan peralatan elektronik. Kemudian di pertemuan keempat, ada teori tentang modeling organik dengan tahapan blocking dan detailing,
serta penugasan environment modeling organik. Modeling organik adalah pembentukan model 3 dimensi dengan menggunakan inspirasi benda-benda yang memiliki permukaan lunak. Contoh paling mudahnya adalah segala jenis bunga. Kemudian di pertemuan kelima, kita berlangkah dari modeling, yaitu pengaplikasian lighting, material, dan tekstur. Kemudian ada juga penugasan lighting, material, dan tekstur, supaya mahasiswa memahami materi. Kemudian pertemuan keenam, ada teori tentang desain karakter. Kemudian mahasiswa akan praktek referensi dan model sheet desain karakter. Pada pertemuan ketujuh, mahasiswa akan diberi contoh secara demonstrasi bagaimana cara modeling karakter. Kemudian di pertemuan ke-8, mahasiswa akan secara mandiri mengerjakan proses modeling sesuai dengan konsepnya masing-masing. Kemudian di pertemuan ke-9, ada materi tentang UV unwrap dan texturing. Di pertemuan ke-10 akan ada materi rigging dan materi rig driver di pertemuan ke-11. Pertemuan ke-12 sampai dengan 14, mahasiswa akan menganimasikan karakter yang sudah di rigging dan merendernya menjadi bentuk video. Di pertemuan ke-15 akan ada briefing template laporan akhir animasi 3 dimensi. Di sini mahasiswa akan membuat laporan tentang proses akhir animasi 3 dimensi mulai dari tahap sketsa sampai dengan animasi. Pada pertemuan 7-15, saya akan mendemonstrasikan pembuatan model karakter 3 dimensi dari tahap referensi, sketsa, modeling, texturing, rigging, dan animating dalam bentuk beberapa bahan ajar audiovisual. Saya menggunakan model karakter seperti pada contoh. Model ini dibuat khusus sebagai bahan ajar agar memudahkan mahasiswa untuk memahami keseluruhan proses animasi. Di pertemuan 16, mahasiswa akan melakukan ujian akhir semester dengan cara mengumpulkan laporan dan mempresentasikannya di depan teman sejawatnya. Kemudian kontrak perkuliahan ini meliputi mengacu pada Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang, meliputi tata cara perkuliahan, kehadiran, UTS, UAS, penilaian, dan lain-lain. Pelaksanaan perkuliahan meliputi tatap muka, tugas, dan presentasi. Pengumpulan setiap tugas harus sesuai dengan ketentuan masing-masing tugas. Keterlambatan pengumpulan tugas akan mendapat nilai C+. Mahasiswa datang tepat waktu, mahasiswa diharapkan menggunakan pakaian sopan, nilai akhir adalah final atau tidak dapat berubah. Kemudian ketidakhadiran mahasiswa lebih dari 20% atau 4 kali tidak masuk dianggap mengundurkan diri dari perkuliahan. Sedangkan rincian tugas dari mata kuliah animasi 3 dimensi ini adalah tugas pertama itu adalah still life 3 dimensi. Jadi mahasiswa diminta untuk membuat blocking primitive object hasil dari praktek navigasi software 3 dimensi. Indikator penilaiannya adalah mahasiswa mampu menyusun blocking primitive object sesuai dengan komposisi yang baik. Tugas nomor 2 adalah hard surface modeling. Deskripsinya adalah mahasiswa diminta untuk membuat hard surface modeling dengan tema interior ruangan. Indikator penilaiannya yaitu mahasiswa mampu membuat model hard surface secara detail dan mampu menyusun model tersebut ke dalam sebuah komposisi interior. Tugas ketiga adalah organic modeling, yaitu mahasiswa diminta untuk membuat organic modeling dengan tema outdoor. Indikator penilaiannya adalah mahasiswa mampu membuat modeling organik secara detail dan menyusun model-model organik itu menjadi satu komposisi outdoor. Tugas keempat adalah lighting, material, dan tekstur, yaitu mahasiswa diminta untuk mengaplikasikan material, tekstur, dan pencahayaan pada model 3 dimensi. Pada tugas ini, indikator penilaiannya adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan berbagai material pada primitive object. Yang kedua, mahasiswa mengaplikasikan tekstur pada primitive object. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan pencahayaan pada primitive object dan mampu membuat render dari komposisi primitive object. Tugas kelima itu adalah sketsa desain karakter, yaitu mahasiswa diminta untuk membuat dan mempresentasikan sketsa desain karakter.
Indikator penilaiannya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi desain karakter sesuai dengan referensi yang ada, mahasiswa mampu membuat sketsa desain dan model sheet karakter sesuai dengan prinsip desain, dan mahasiswa mampu mempresentasikan hasil sketsa dan konsep desain karakter. Tugas kelima ini juga merupakan tugas ujian tengah semester yang menjadi dasar untuk mahasiswa untuk melanjutkan proyek lebih lanjut. Tugas keenam atau proyek terakhir yaitu laporan akhir animasi 3 dimensi, yaitu mahasiswa diminta untuk membuat laporan akhir proses animasi 3 dimensi mulai proses praproduksi sampai pasca produksi. Pada tugas ini, mahasiswa diberi waktu sebanyak setengah semester untuk mengerjakan proses animasi mulai sketsa, modeling, UV unwrap atau texturing, rigging, dan animating. Indikator penilaiannya adalah mampu mengidentifikasi tahapan penciptaan animasi 3 dimensi, mampu membuat laporan proses animasi 3 dimensi, tahap referensi, sketsa, model sheet, modeling, UV unwrap, texturing, rigging, animating, lighting, dan render. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu mempresentasikan hasil kinerja animasi 3 dimensi. Demikian penjelasan rancangan perkuliahan semester untuk mata kuliah animasi 3 dimensi. Video selanjutnya adalah micro teaching yang saya lakukan di pertemuan ke-6 untuk mata kuliah ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah animasi 3 dimensi. Di pertemuan 6 ini kita akan belajar tentang desain karakter. Nah, sebelum ke materi inti, kita kan sudah ada pertemuan 1-5 yang kemarin kita belajar tentang teori dan praktek, bagaimana cara memodel objek 3 dimensi di mata kuliah ini. Kira-kira ada yang masih ingat nggak? Kita belajar tentang teknik apa aja? Belum. Oke. Kemarin kita belajar tentang teknik blocking. Oh iya. Oke. Ada yang lain mungkin? Detailing ya. Oh iya, detailing. Terus yang lain lagi? Skinning. Ya. Jadi kita sudah melalui 3 tahapan itu di model 3 dimensi ya. Jadi ada blocking, ada detailing dan skinning. Nah, nanti semua itu akan kita gunakan di desain karakter ini. Gitu ya. Kalau ingat kemarin 3 tahapan itu masuk di model apa aja? Ada di model custom, Ada di model hard surface, organik. sama organik. Ya, terus ada hard surface dan ada organik semua nanti akan masuk di desain karakter. Jadi teknik-teknik itu akan kita pakai lagi dan kita kombinasikan di desain karakter. Gitu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi tentang desain karakter. Jadi pada pertemuan ini kalian akan memahami seperti apa sih kita mendesain karakter itu, bagaimana sih desainnya dan selanjutnya yang nanti akan kalian gunakan mungkin untuk tugas lebih lanjut ya. Jadi karena tugas proyek terakhirnya di mata kuliah ini adalah tentang desain karakter dan menganimasikan desain karakter. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang karakter, itu kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat nggak tentang karakter itu apa sih? Tokoh, oke. Kalau biasanya sering lihat film animasi, karakter itu tokohnya ya yang berperan di dalamnya. Gitu. Kalau di sini saya bilang itu karakter itu adalah personality, gitu. Jadi watak sebetulnya. Jadi bentuknya bisa macam-macam, tapi yang ditangkap oleh audiens itu biasanya personality, gitu, atau watak. Nah, yang namanya personality pasti harus dibarengi dengan yang namanya feel. Jadi kalau di ilmu desain pasti
sesuatu yang abstrak atau yang tidak terlihat itu akan akan bisa lebih diceritakan dengan bentuk-bentuk gitu ya. Jadi ada appeal. Jadi setiap karakter itu pasti artinya appeal. Nah, appeal itu apa sih sebetulnya? Appeal itu adalah kemampuan untuk memikat, gitu ya. Memikat, terus menarik atau menstimulasi pikiran atau emosi dari audiens. Contohnya ini, kita bisa lihat. Nah, ada yang belum pernah lihat karakter ini? Sudah pernah semua ya pasti ya. Nah, karakter apa ini? Pikachu. Ya. Jadi Pikachu ini maskot dari seri yang judulnya Pokemon ya. Nah, itu kita melihat karakter ini di mana-mana gitu ya. Di merchandise, di gamenya sendiri atau di animasinya atau di tempat lain. Dan begitu menariknya karakter ini, orang yang nggak tahu Pokemon itu pasti tahu karakternya gitu ya. Tidak perlu tahu seri animasinya, tidak perlu tahu gamenya, tidak perlu tahu komiknya atau yang lain, tapi dia tahu bahwa karakter ini namanya Pikachu dan itu tidak pernah salah ya. Ada yang pernah salah ini nyebut gambar seperti ini? Saya rasa nggak ada gitu. Jadi tidak pernah salah karena dia akhirnya sangat kuat dan itu mendasari di konsep-konsep di belakangnya. Tapi sebetulnya karakter Pikachu ini ternyata sudah melalui berbagai macam rilisan. Gitu. Ada yang dari awal gitu ya, yang masih bulat bentuknya. Terus kemudian semakin sini dia akan semakin berubah bentuk. Ada juga yang ini versi komik tidak proporsional kalau menurut saya. Jadi ada macam-macam dan konsep yang diusung juga bermacam-macam. Mungkin yang seperti ini lebih Pikachu-nya lebih cool karena dia pakai scarf dan lain-lain ya. Ini lebih cute karena mungkin lebih kelihatan bulat. Gitu. Nah, kalau menurut saya dua ini desain yang terbaik sampai sekarang digunakan, yang di film animasinya dan yang di video. Tapi appeal sendiri itu bisa dikaitkan dengan cute nggak kalau menurut kita? Dengan keimutan, bisa juga. Ya, jadi setiap karakter yang imut itu mungkin akan lebih cepat keluar sisi appeal-nya, sisi menariknya. Tapi kadang keimutan itu juga tidak berlaku yang seperti ini. Gitu. Jadi kalau terlalu lebay, terlalu berlebihan ya keimutannya, jadinya malah menakutkan. Jadi hati-hati. Tapi appeal itu tidak selalu diasosiasikan dengan imut. Jadi bisa imut itu adalah salah satu faktor yang mendukung appeal, tapi tidak selalu. Seperti ini, karakter ini kira-kira menurut kalian serem atau masih lucu? Aneh ya? Oke. Nah, kita bisa lihat juga di karakternya Disney Princess. Dua karakter ini karakter yang sama, tapi dia memiliki makna yang berbeda, memiliki konsep yang berbeda. Yang sebelah sini dia lebih kelihatan bentuk bulatnya, gitu ya, lebih friendly, gitu ya. Sedangkan yang di sebelah sini dia kelihatan konsepnya kira-kira sangat ya, maco gitu ya, siap tempur. Jadi kelihatan mesinnya. Gitu. Kalau yang ini kan kelihatan seperti empuk gitu ya, seperti bantal. Yang ini, nah itu dua karakter ini memiliki appeal yang berbeda. Gitu. Yang satunya tadi empuk, yang satunya lebih kuat. Gitu. Kita lihat karakter berikutnya. Nah ini juga ada desain karakter gitu ya. Kira-kira yang memiliki appeal yang lebih tinggi yang mana? Yang sih. Kenapa? Tegas.
sebelah kiri. Dia menunjukkan ekspresi marah Oh. kita aja gitu. Oke. Ada yang berpendapat sebelah kiri, ada yang berpendapat sebelah kanan. Betul, Pak. Ya. Yang lain mungkin Sama Pak. sama. Sama memang. Beda ekspresi Pak. Beda ekspresi. Ya, oke. Yang kiri atau yang kanan? Kalau yang kiri menurut saya marah, kalau kanan tuh lebih ke sini Pak. Lebih ke sini. Tapi lebih yang kanan lebih kelihatan ekspresi. Oke. Nah, ini sebetulnya dua desain karakter yang sama, tapi dia alternatif desain. Gitu. Nah, yang kepake ternyata yang ini. Gitu. Kenapa? Karena di sini sifatnya lebih kelihatan kalau secara visual. Gitu. Mungkin, tapi mungkin juga tadi ada yang menjawab appeal lebih kelihatan yang sana, gitu, karena ekspresinya dan lain-lain. Mungkin juga ekspresinya lebih kuat di sini, gitu, bagi sebagian orang. Tapi ternyata si direktornya lebih memilih desain yang ini karena lebih unik, lebih dia terlihat ada dinamis desain karakternya. Jadi di sini lurus gitu ya, sampai belakang, di sini berbelok-belok gitu. Jadi ada kontras gitu. Nah, biasanya yang kontras itu dia memunculkan appeal. Kemudian di sini ada bentuk kotak gitu ya. Jadi di sini bentuk kotaknya lebih terlihat. Jadi terkesan dia itu tidak bisa diganggukan mungkin ya. Jadi karakternya itu nggak peduli dengan omongan orang lain. Gitu. Jadi kotaknya itu kelihatan. Kacamatanya juga terlihat sangat kotak. Sebaliknya di sini dia agak samar karakternya. Dia pemarah ataukah baik gitu ya, karena bentuknya bulat gitu ya. Jadi waktu itu yang dipakai adalah yang sebelah sini dipilih. Nah, setelah dari tadi kita berdiskusi tentang karakter desain yang sudah ada. Nah, sebetulnya apa sih prinsip karakter desain itu? Nah, setidaknya ada 4 prinsip karakter desain, yaitu yang pertama adalah silhouette, yang kedua adalah shape, yang ketiga adalah proportion, dan yang keempat adalah pose. Nah, kita akan bahas lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Silakan ya, kalau ada pertanyaan boleh langsung disampaikan. Tanya Pak. Oke, silakan. Tadi Bapak menjelaskan tentang prinsip-prinsipnya juga. Nah, terkait dengan desain karakter ya. Nah, mungkin saya sih sedikit bingung ya, karena juga senang juga ngikutin beberapa film animasi. Cuma kalau misalnya kita back to basic, bagaimana caranya kita mendesain karakter, terutama untuk tokoh antagonis, tapi dengan bentuk yang dimulai dari lingkaran. Karena kan untuk menyampaikan pesan dalam bentuk lingkaran, apalagi tokoh antagonis, kayak misalkan villain dari karakter itu agak sulit ya. Tapi bagaimana cara menyampaikannya itu mungkin bisa dibantu. Ya, memang agak sulit karena yang diinginkan adalah dua hal yang berbeda. Ketika kita melihat bentuk yang bentuk bulat gitu ya, seperti di misalnya karakter yang gemuk itu kan bentuk bulat itu asosiasinya adalah dengan kedekatan gitu ya, terus friendly, terus dengan anak-anak misalnya. Tapi ini pingin karakter antagonisnya itu gemuk gitu ya, terus harusnya antagonis. Nah, bentuk antagonis itu adalah bentuk yang bersudut. Nah, itu bisa kita padukan saja jadi satu. Nah, misalnya seperti ini. Jadi tadi menginginkan karakter yang gemuk tapi antagonis gitu ya. Kita bisa sketch dulu bentuk dasarnya. Jadi misalnya kita sketch kepalanya gitu ya, bulat gitu ya, karena gemuk biasanya pipinya kan lebar, jadi dia mungkin punya rahang yang besar
gitu ya. Terus kemudian, nah kita mulai masuk ke antagonisnya nih. Misalnya antagonis itu identik dengan yang sesuatu yang runcing. Kita bisa runcingkan aja, misalnya kupingnya, gitu ya. Misalnya seperti ini. Terus kemudian mungkin kuping yang sama juga, gitu ya. Kemudian tokoh antagonis itu paling terlihat itu adalah di bentuk matanya. Jadi kita bisa runcingkan bentuk matanya. Misalnya saya pakai alisnya yang runcing seperti ini. Nah, kemudian bentuk matanya juga runcing. Misalnya bentuk matanya runcing, kemudian pupilnya juga runcing, gitu. Jadi semuanya diruncingkan. Dan mungkin ada hidung juga kita bisa bikin yang runcing. Nah, kita bisa tambahin seperti garis-garis yang membuat dia lebih terlihat jelas. Kemudian juga mungkin ada kita tambahin gitaringnya. Jadi semuanya kita pakai yang runcing. Mungkin rambutnya juga dia akan runcing di sini. Ya, jadi bisa aja kita tambahin misalnya di sini ada pakaiannya yang runcing seperti ini. Jadi kelihatan ya antara dia kombinasi antara keduanya, jadi ada yang buruk dan jahat. Ya, kira-kira menjawab? Menjawab. Oke, ada lagi? Atau harus saya lanjutkan? Lanjut dulu ya. Oke. Nah, ini contoh bentuk dari apa namanya, lingkaran dan kotak. Sifatnya juga berbeda. Ini ada yang lingkaran, sifatnya friendly, kemudian yang kotak lebih kaku. Oke, mungkin kita akan praktek dulu, gitu ya, supaya Anda lebih memahami tentang bentuk-bentuk di karakter desain. Nah, sekarang mungkin saya bagi dua aja ya, kelompok kiri dan kanan. Kelompok kiri akan mendesain karakter yang bentuk dasarnya segitiga, dan kelompok kanan akan mendesain karakter yang bentuk dasarnya kotak. Oke, bisa berdiskusi dulu. Kita tugasnya kelompokan dulu. Terus nanti implementasinya bisa secara ini. Oke, baik, itu tadi mungkin materi tentang pertemuan ke-6 desain karakter. Nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana model desain karakter tersebut. Jadi ini nanti tadi kan sudah berdiskusi kalian ya. Nanti secara individu kalian akan membuat konsep desain karakter untuk dimodelin di minggu berikutnya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.